ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. Jerman awal tahun 1920-an, negeri ini berada dalam kekacauan. Kekalahan dalam Perang Dunia I menghancurkan ekonomi dan kebanggaan nasional. Inflasi meroket, rakyat menderita, dan masa depan tampak suram. Lalu, muncullah seorang pria, seorang orator ulung, yang dengan kata-katanya mampu membakar emosi rakyat Jerman. Seorang pemimpin yang kelak membawa dunia ke dalam perang paling mematikan dalam sejarah. Namanya Adolf Hitler. Tapi, pidato manakah yang benar-benar mengubah segalanya? Kapan momen di mana Hitler tidak lagi sekedar seorang politikus kecil, tetapi menjadi simbol yang akan mengubah sejarah dunia? Hitler bukanlah seorang yang lahir dengan kekuatan pidato. Di masa mudanya, ia hanyalah seorang pemuda miskin yang gagal masuk akademi seni di Wina. Namun, di balik kehidupannya yang kelam, Hitler menemukan satu gairah, politik dan propaganda. Ia mengagumi cara-cara pemimpin besar dalam sejarah mempengaruhi massa. Ia belajar, berlatih, dan mengembangkan gaya pidatonya sendiri. Disinilah semuanya dimulai. Hitler bergabung dengan Partai Buruh Jerman, sebuah kelompok kecil yang belum dikenal, tapi dalam waktu singkat, ia mengubah menjadi Partai Nazi dan dirinya menjadi pusat perhatiannya. Pidatonya penuh dengan kemarahan, janji, dan mimpi tentang kejayaan Jerman. Ia tahu cara bermain dengan emosi massa, membuat mereka takut, marah, dan akhirnya setia kepadanya. Disinilah pada 20 Februari 1920, Hitler berdiri di panggung kecil. Malam itu, ia tidak hanya berpidato, ia memperkenalkan ideologi Nazi secara resmi kepada dunia. Ia mengumumkan 20 poin program Partai Nazi, termasuk teori rasisnya kepada superioritas bangsa Arya dan kebenciannya terhadap perjanjian Versailles. Pidato ini menguncang Jerman. Untuk pertama kalinya, Hitler tidak hanya berbicara kepada sekelompok kecil orang, tetapi kepada ribuan orang yang mulai percaya bahwa ia adalah jawaban bagi penderitaan mereka. Jerman kini berubah. Hitler bukan lagi sekadar pemimpin partai kecil. Pada tahun 1933, ia telah menjadi kanselir Jerman. Pada 10 Februari 1933, Hitler berdiri di depan ribuan pendukungnya di Berlin. Pidatonya kali ini bukan lagi sekedar janji-janji kosong. Ini adalah deklarasi perang terhadap demokrasi. Ia berbicara tentang kebangkitan Jerman, tentang pengkhianatan musuh-musuhnya, dan tentang bagaimana hanya ia yang bisa menyelamatkan negara ini. Pidato ini bukan hanya menginspirasi, ia menghipnotis. Dalam hitungan bulan, ia menghapuskan parlemen, membungkam lawan-lawan politiknya, dan akhirnya menjadikan dirinya diktator absolut Jerman. Dari titik ini, sejarah berubah. Dunia bergerak menuju Perang Dunia II. Pada 30 April 1945, ia menyampaikan pidato terakhirnya pada para pengikut setianya. Ia masih berbicara tentang perlawanan, tentang kemenangan yang mustahil, tapi nada suaranya berubah. Tidak ada lagi keyakinan, tidak ada lagi semangat. Beberapa jam setelah pidato ini, Hitler mengambil nyawanya sendiri. Sejarah telah mencatat bahwa pidato-pidatonya membawa dunia ke dalam perang, kebencian, dan kehancuran. Tapi pertanyaannya adalah, bagaimana kata-kata bisa begitu kuat? Hitler bukan hanya seorang pemimpin, ia adalah seorang manipulator ulung yang memahami kekuatan retorika. Ia tahu bahwa kata-kata bisa menyalakan api dalam hati manusia, dan kadang-kadang api itu membakar dunia. Sejarah telah membuktikan bahwa satu pidato bisa mengubah segalanya. Tapi siapa yang akan kita dengarkan? Karena pada akhirnya, kata-kata menentukan arah dunia.